Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuan Batu Utara nomor 111 garis miring PL titik 02.2 garis umum KPT garis miring 1223 garis miring KPU garis miring Kabupaten garis miring 9 Romawi garis miring 2020 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Labuan Batu Utara tahun 2020. 4. Hasil keputusan rapat dan musyawarah pimpinan fraksi serta pimpinan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara tanggal 2 September 2020 tentang penetapan pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara. Selanjutnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Labuan Utara dalam rangka pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Labuan Utara akibat mengundurkan diri dengan resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebagai anggota DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara tanggal 3 September 2020. 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuan Batu Utara nomor 111 garis PL titik 02.2 garis KPT garis 1223 garis KPU garis Kabupaten garis 9 Romawi garis 2020 tanggal 20 September tanggal 3 September tahun 2020 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Labuan Batu Utara tahun 2020. Memutuskan menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuan Batu Utara tentang pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuan Batu Utara sebelum berakhir masa jabatannya. Pertama, mengusulkan pemberhentian Dr. Agus Haji Adita Bukan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara sebelum berakhir masa jabatannya, disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, pemberhentian Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada hitung 1 karena mengundurkan diri sesuai dengan pasal 37 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Ketiga, mengusulkan pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara selanjutnya akan disampaikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara kepada Gubernur Sumatera Utara. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat ketentuan di dalamnya akan diadakan perbaikan bagi komisinya. Ditetapkan di Ekanopam pada tanggal 23 September 2020. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Labuan Batu Utara Ketua Sementara Insinyur Haji Susilo Sudarto, Wakil Ketua Haji Amran Pasani. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Labuan Batu Utara Kabupaten Labuan Batu Utara nomor 08 garis KPPS garis DPRD garis 2020 tentang pengumuman penetapan pelaksana tugas Ketua DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Labuan Batu Utara. Nimbang A bahwa untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri Saudara Dr. Agus Haji Adita Bukan sebagai anggota DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara. Dan seterusnya, mengingat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Angkutan Kabupaten Labuan Batu Utara. Dan seterusnya, 10. Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 128/44 garis 550 garis KPTS garis tahun 2019 tanggal 17 September 2019 tentang peresmian pelaksanaan anggota DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara masa jabatan 2019-2024. 11. Peraturan Dewan Perwakilan
penetapan ketua sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuan Batu Utara. Memutuskan menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuan Batu Utara tentang pengumuman penetapan pelaksana tugas Ketua DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara. 1. Mengumumkan penetapan Saudara Insinyur Haji Yusrian Sugianto jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara untuk melaksanakan tugas sebagai Ketua sementara DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara berhitung sejak ditetapkannya putusan ini sampai dengan ditetapkan pengganti Ketua DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara secara definitif. Kedua, apabila di kemudian hari terdapat keliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sesuai dengan ketentuan kita. Pada hari ini, sebagaimana yang telah disebutkan tadi, adalah hari terakhir bagi saya. Jadi tadi sudah saya ketok, saya buka sidang ini, itu ketokan terakhir. Karena nanti setelah saya serahkan pada ini, yang menutup itu Pak Yusrian Sugianto, seperti surat keputusan telah dibacakan. Untuk itu saya hanya ingin menyampaikan kesan dan pesan. Yang pertama, pesan saya selama bertugas di DPRD kepada Labuan Utara, yang sebelumnya saya juga adalah DPRD di Kabupaten Labuan Batu, sudah jalan 4 periode dengan ini. Ya, salah satu anggota legislatif pemecah rekor yang sampai 4 periode dari daerah ini. Jadi kita yang anggota DPR sekarang, yang dulu anggota DPR, aku sampai sekarang nggak ada diganti jabatannya, tetap anggota DPR. Jadi hari ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas kemauan sendiri, ya. Tadi kan atas kemauan sendiri karena surat pengunduran diri saya. Jadi kesan saya, kita selama bekerja bertugas dewan ini, alhamdulillah silaturahmi kita terjaga. Dari periode pertama Labuan Batu Utara bersamaan, ya kan, termasuk Yusrian Sugianto di periode kedua bersamaan sebentar. Dia pas macam saya sekarang mengundurkan diri. Waktu itu dia mau calon wakil bupati, paksa mengundurkan diri. Jadi saya sekarang karena mau calon bupati mengundurkan diri juga, karena itu harus sama pakai sesuai undang-undang yang berlaku. Kemudian periode ketiga masuk lagi dia. Jadi Pak Yusrian Sugianto ini bukan kamu anggap satu periode ini sudah kami anggap juga jadi 3 periode. Wajib, patut dan layak kalau dia sama ambang pasal itu sama 3 periode dilaburan, jalan 3 periode ditetapkan menjadi ketua sementara. Jadi ini musyawarah yang ketiga. Jangan nanti ada persepsi lain di luar. Ini penting saya jelaskan. Kalau di dalam undang-undang proyek kursi terbanyak itu Golkar, setelah Golkar adalah Hanura, setelah Hanura PKB. Tapi berhubung karena saudara Ambang Pasaribu dengan terbuka menyatakan dia dalam keadaan perawatan dan sedang sakit, mengalami gangguan jantung. Memang kalau jantung tak bisa minum foto-foto itu aja ya. Ini mati ini aja ini. Kalau yang sakit jantung jangan. Supaya dioperasi dulu jantung itu. Macam saya kan dioperasi dulu jantungnya. Nah, jadi makanya beliau mengatakan, ketua saya terus dan ingat kalau PLT-nya adalah ketua pelaksananya adalah Yusrian Sugianto. Nah, ini ya, habis di sini ya. Jangan kalian paskan di luar. Inilah pula siapa ini, dia singkirkan kursi, dia pula ketua pelaksana. Nah, ini keputusan kami. Keputusan kami yang cari 33 tadi, yang dibacakan tak bisa diganggu gugat, karena itu hak kami. Nah, itu. Jadi ini saya sampaikan dengan tegas, karena sebentar lagi tak bisa lagi aku mengapa kalian menyampaikan keputusan sama kalian. Tuh. Selanjutnya kita selama jalan 3 periode ada yang sama seperti si Lumba 3 periode jalan, Indra jalan 3 periode, si Jena 2 ya, jalan 2 periode, Sahrul jalan 2 periode, Aprianti jalan 2 periode walaupun dia maju sebentar, Atri maju lagi dia. Nah ya. Kemudian Tahan
tak nampak dia, tak ada lagi yang silap apa. Nah, ini kita selama melaksanakan tugas, saya pikir kesan kita semua baik. Tak pernah APBD kita tetapkan di luar ketentuan, tetap kita menetapkan APBD sesuai waktu. Harapan saya, sepeninggal saya nanti, tetaplah jaga kesulitan DPRD ini. Jangan kita terprovokasi sehingga nanti APBD terbongkar. Dan satu pesan saya minta di APBD ini sebelum tanggal 30 September harus sudah kalian sahkan, karena kalau tidak kalian sahkan sebelum 30 September itu dipinalis, nanti tak akan ada nanti APBD di Kabupaten Lombok Utara. Pesan saya khusus kepada rekan-rekan Komisi A, ekstra bekerjalah kalian dengan cepat, ketat, bila penting sampai malam. Tujuannya pelayanan terhadap rakyat bisa kita lakukan. Ini merupakan pesan, karena ini menyampaikan kesan dan pesan ini. Kesan selama berkawan di Dewan ini, kita selalu menyampaikan baju. Yang selalu kita satukan adalah visi dan misi DPRD untuk memajukan daerah sesuai fungsi kita, yaitu budgeting, tentang anggaran, kemudian tentang legislasi, peraturan-peraturan daerah, kemudian pengawasan. Ini tetap kita kedepankan selama ini. Harapan saya ke depan juga itu dijaga. Stabilitas itu tetap diperhatikan, jangan sampai ada yang terzolimi. Kenapa? Karena harapan rakyat ada di pundak kita, di pundak saudara-saudara, sebagai orang yang menentukan nasib bangsa di Labura ini, nasib rakyat di Labura ini. Tanpa goresan dan keputusan tangan saudara-saudara, apapun tak bisa dipergunakan Labura Utara ini, karena APBD harus melalui tangan Dewan yang terhormat untuk pengesahan, pengawasan, dan pembuat peraturan-peraturannya. Rekan-rekan Dewan yang saya ingin saya banggakan, jangan dijadikan perpisahan ini memutus silaturahmi. Kita berpisah hanya di area kerja. Wong saya nggak pindah ke kabupaten lain kok, masih tetap di Lombok Utara. Kita berpisah dikarenakan peraturan dan ketentuan yang kita jalankan. Orang yang taat azas akan ikut akan peraturan dan ketentuan. Maka saya akan menjadi manusia yang taat azas, akan azas serta ketentuan yang ada. Maka saya harapkan nanti kepada kawan-kawan semuanya, terkhusus Dewan yang sebentar lagi juga akan mengikuti pilkada. Ada yang partainya mendukung si A, ada dukung si B, ada dukung si C. Jangan kalian tarik-tarik itu ke lembaga dewan ini. Kalau itu kau bawa ke sini, maka tak akan selesai kerja kita di sini. Itulah dari dulu yang saya antisipasi. Biar bermain secara demokrasi di luar, tapi di lembaga dewan ini kita tetap satu. Tak pernah pakai baju partai apapun, tapi baju lembaga dewan yang terhormat Lombok Utara. Itu tetap. Kalau ini tetap diperjuangkan, tetap dijalankan. Saya sudah berpesan kepada adik kami Anto dan si Ambang, kalau ada kebuntuan tak dapat dipecahkan, saya akan terbuka demi kepentingan masyarakat Lombok Utara. Saya tetap siap menjadi mentor kalian sebagaimana biasanya. Tak usah kalian pikirkan orangnya, kamu panggil jadi, kamu datangi menjadi, saya akan kasihkan ilmu-ilmu yang ada itu untuk bisa membawa Labura ini lebih sejahtera melalui tangan lembaga dewan yang terhormat ini. Jangan nanti dibuat jadi stagnasi ya. Semuanya harus terlayani. Ingatlah, 11 tahun berjalan sudah kita di Labura ini, tak pernah terhambat Lombok Utara. Pernah sekali tidak ada karena memang draftnya masuknya lambat dari PMK. Bukan salah di tangan kita, tapi dari PMK. Setelah itu kita ubah, alhamdulillah tahun 2019 selesai. Kita bisa selesai dengan cepat. Kalau tak cepat selesai, tak akan di sini kita bersidang di Dewan yang terhormat ini.
Ini adalah buah karya anggota Dewan yang gigih, membahas yang malam, mempertaruhkan PABD bisa menyelesaikan gedung yang terhormat ini. Ya, harapan saya juga begitu. PABD kali ini bisa menyelesaikan segala pertanyaan, permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Untuk itu saya apresiasi Pak Anto, jangan pernah capek kalau mengayomi anggota Dewan ini. Memang kalau tak tahannya Pak Anto, saya kepala Pak Anto dibikin ini. Induk polong ya semuanya, tak ada yang tak induk polong ini. Kalau tak induk polong tak jadi anggota Dewan ini, induk polong semuanya. Tak ketampungan ini ilmunya di belakang, di muka, samping. Ini rangkul, jangan pukul. Macam mana pun dia rangkul. Kasih tahu tugas fungsi kita ini sebagai lembaga Dewan, tugas politik kita ini, karir kita ini, ada yang ini kita selesaikan, yang sana kalau laksanakan. Jadi dia berjalan. Selanjutnya ada pesan tadi dari saya kepada lembaga Dewan ini, terkhusus kepada seluruh Dewan dan Pak Sekman. Saya sudah berulang kali, mungkin yang terakhir pesan saya, tolong jaga protokoler, karena situasi kondisi sekarang saya tak tahu lagi bilangkan sudah merajalela pula COVID ini. Saya lihat di sana kantor lurah di Kota Batu sudah ada yang ditutup, puskesmas di Kampung Banyak juga begitu. Jangan pernah takut. Makanya saya bilang, kalau kita sudah merasa terganggu, apalagi kita tahu kita sudah positif, kita diam tak mau beritahu, berarti kita rencana membunuh orang banyak. Saya hanya mengucapkan sayonara. Kalau saya ucapkan sayonara berarti sampai berjumpa lagi. Nah, jadi saya tak akan mengucapkan selamat berpisah, karena sesungguhnya saya bukan mau berpisah, tapi karena peraturannya harus menyuruh kita sayonara untuk sementara waktu. Kalau nanti berpisah berarti tak boleh ketemu sama saya, begitu. Nanti payah ini jenal anggota Dewan ini kalau berpisah. Dia bilang tadi berpisah pula. Begitu mau pulang tak kamu cakap lagi nanti. Jadi harus bilangkan sayonara untuk lembaga Dewan yang terhormat. Saya tetap respon kepada kawan-kawan jika membutuhkan pengetahuan pemahaman tentang DPR, saya siap, dan saya masih tetap punya hubungan yang kuat dengan Dewan ini, karena di sini ada anggota fraksi saya 7 orang. Saya sampai saat sekarang ini, sampai detik ini adalah ketua DPD Partai Golkar Labuan Batu Utara yang membawahi 7 anggota fraksi di Dewan yang terhormat. Jadi kalau bandel-bandel anggota saya Pak Anto agak tak bisa diatur, sudah hati saya biar sana itu. Kalau kau surati aku calak menggiringnya, tapi kalau tak disurati pimpinan Dewan tak tahu aku yang pandang itu. Nah ya, yang lain juga begitulah, yang mengaku aja ya. Akhirnya kawan-kawan, selamat berkarir, selamat bertugas, sukseskan tugasmu, pelayan-pelayan jangan terkendala, dan saya mau nanti mengapresiasi. Jangan sampai tanggal 30 September PABD sudah bisa kita ketok. Macam mana? Sependapat? Setuju? Ya, jangan sampai tanggal 30 ya. Itu pesan saya. Coba kau di komisi A. Ya. Siapa lagi di komisi ini? Pau, Arif, ya. Si Koirul, ini ada si Jabat, ya. Tolong selesaikan kamu itu. Ada satu lagi, kampunan mana dia? Ya, bukan sambutan, kesertaan pesan kepada kawan-kawan. Semoga DPRD Labuan Batu Utara tetap jaya memperjuangkan aspirasi rakyat Labuan Batu Utara. Yang terakhir, jaga kerjasama dan sama-sama bekerja dengan pemerintah Kabupaten Labuan Batu Utara yang sudah diatur dalam Undang-Undang 23 tentang pemerintahan, bahwa DPRD serta pemerintah daerah adalah mitra, tidak saling mengatasi dan tidak saling memarahi. Kalau begitu harus saling menghormati dan mematuhi segala ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Bupati Labuan Batu Utara mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara saya yang Tambunan selaku Ketua DPRD atas dukungan dan kerjasamanya selama ini, sehingga dapat terakomodir perbedaan yang ada, maka terjadi hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif. Sudah banyak keputusan luar biasa
terlepas dari sosok saudara Dr. Haji Ali Tambunan, dan hal ini juga tidak terlepas dari kemampuan saudara Dr. Haji Ali Tambunan selaku Ketua DPRD Kabupaten Utara dalam menjalin dan berkoordinasi silaturahmi yang baik. Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan melindungi setiap langkah dan upaya kita dalam masyarakat, fungsi dan peran DPR dalam pembangunan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Selamat bekerja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama masa pengabdiannya, Ketua DPRD telah berusaha melaksanakan tugas dan kewajibannya seoptimal mungkin dalam rangka menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sejak pelaksanaan otonomi daerah, banyak perubahan dan perkembangan terjadi pada lembaga pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Dengan berorientasi pada tata pemerintahan yang baik atau good governance, maka kita semua berusaha berbuat secara profesional dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Demikian pula dalam hal politik, ekonomi, dan hukum juga merupakan sektor yang paling banyak mengalami perubahan karena berbagai tuntutan oleh masyarakat. Selanjutnya, baru saja telah kita ikuti penyerahan palu pimpinan DPRD dari Ketua DPRD kepada pimpinan sementara DPRD sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 pasal 36 ayat 4 menyebutkan bahwa sebelum pimpinan DPRD terbentuk secara definitif, maka DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD, yaitu para wakil ketua yang menetapkan salah seorangnya di antaranya untuk melaksanakan tugas ketua DPRD. Maka kami untuk sementara diberikan mandat memimpin DPRD. Hadirin dan sidang dewan yang terhormat, pada kesempatan ini pula, marilah kita bersama-sama mengevaluasi kinerja dewan maupun solidaritas kebersamaan dewan. Perbedaan pendapat, persepsi, dan pandangan adalah dinamika berdemokrasi dan merupakan hal yang biasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun terjadi perbedaan pendapat, ada hal yang lumrah untuk meningkatkan kualitas nilai kebenaran suatu keputusan dalam rapat. Oleh sebab itu, kita harus tetap bersikap kritis, cepat dan tanggap atas aspirasi dan kepentingan masyarakat yang semakin berkembang. Tingkatkan dan solidaritas kebersamaan dengan azas kolektif dan kolegial, yaitu satu untuk semua dan semua untuk satu. Dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Akhirnya, saya atas nama pimpinan sekaligus anggota DPRD Kabupaten Tambora Utara mengucapkan terima kasih kepada saudara Dr. Haji Ali Tambunan atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjabat menjadi Ketua DPRD Kabupaten Tambora Utara. Terima kasih secara pribadi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah menjadi mentor kami selama menjadi anggota DPRD Kabupaten Tambora Utara. Beliau adalah guru politik saya. Beliau yang senior. Beliau yang membimbing kami di DPRD Kabupaten Tambora Utara, sehingga Kabupaten Tambora Utara ini bisa kondisi dalam menjalankan pemerintahan. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kantor ini terbuka 24 jam untuk Anda Haji Ali Tambunan. Kami masih memerlukan ide-ide dan saran. Untuk itu, walaupun tadi Anda sudah menyampaikan saran, namun kami masih tetap ingin terus berguru dan belajar kepada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, menuntun dan membimbing kita dalam melaksanakan tugas kita guna membangun Kabupaten Tambora Utara yang kita cintai. Di sini juga perkenankanlah kami pimpinan DPRD sekaligus pimpinan sidang mengucapkan
mengucapkan terima kasih kepada Saudara Bupati Surkopinda, seluruh undangan dan hadirin atas segala perhatiannya dalam mengikuti acara rapat paripurna istimewa ini. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan rapat paripurna istimewa ini. Akhirnya dengan mengucap alhamdulillah